Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua rekan-rekan mahasiswa. Baiklah, kita akan memulai perkuliahan mata kuliah eh, laporan Monef proyek konstruksi ya. Adapun em, penjelasan tentang mata kuliah ini dapat kita lihat sebagai berikut. Baik, ini adalah modul satu ataupun pengantar ya. Jadi bagian ini adalah penjelasan tentang lingkup mata kuliah ini. Nama mata kuliah kita ini adalah praktik pelaporan Monef proyek. Jadi praktik ini maksudnya adalah praktikum ataupun pengaplikasian karena kaitannya nanti dengan magang industri. Kemudian pelaporan itu adalah bagian yang akan dilakukan ya. Jadi pelaporan itu sesuatu yang dilaporkan. Dan ini adalah Monef itu adalah suatu kegiatan monitoring dan evaluasi ya, dan proyek itu adalah suatu kegiatan konstruksi. Nah, untuk program studi Diploma 4 Teknik Bangunan Rawa. Nah, adapun tujuan dari penjelasan pertemuan kali ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang apa itu mata kuliah praktik pelaporan Monef proyek ya, kaitannya nanti dengan lingkup kegiatan magang industri ya pada jenjang khususnya di Diploma 4 Teknik Bangunan Rawa ya, Politeknik Negeri Banjarmasin ataupun Politeknik Negeri secara umum. Kemudian yang kedua adalah untuk menginformasikan beban-beban tugas yang akan nanti menyertai perhitungan nilai akhir dalam eh, mata kuliah ini ya. Baik, adapun dasar pelaksanaannya mata kuliah ini merupakan bagian dari magang industri, di mana magang industri itu merujuk pada peraturan menteri ya Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SN pendidikan tinggi. Lalu di situ ada panduan magang ya. Ada magang pendidikan tinggi vokasi ya. Nah, kemudian dalam pendidikan magang ini baru Poliban itu Politeknik Banjarmasin membuat panduan penyelenggaraannya sejak tahun 2021 hingga saat ini ya. Baik, jadi kalau magang industri itu mungkin berbeda dengan praktek kerja lapangan yang 2 bulanan atau on the job training yang 3 bulanan ya. Magang industri ini lebih luas, bisa untuk forum eh, BUMN ataupun MSIB, magang lain dan seterusnya ataupun pertukaran pelajar. Nah, di sini skema yang digunakan magang industri adalah bisa dalam metode IDUKA. Kalau kita di sini adalah IDUKA ya, jadi dunia kerja ya, industri dunia kerja. Nah, magang industri nanti di sini teman-teman mahasiswa sekalian itu setara dengan 20 SKS dalam satu semester. Untuk yang D4 yang dibangun rawa yang kali ini adalah 20 SKS ini ya, meskipun nanti extend jika ada yang melanjutkannya. Saat ini satu semester 20 SKS dan pelaksanaannya adalah di semester ganjil ya. Oke. Eh, Magang industri sebenarnya dapat di beberapa instansi, tapi mungkin di sini disarankan untuk satu perusahaan saja ya, supaya jelas job desk-nya. Nah, untuk ketentuan magang industri sendiri nanti itu ada beberapa paket ya, bisa 5 bulanan, bisa 4 bulanan, atau bisa 3 bulan dan menyambungnya. Yang penting dia minimal 4 bulan, maksimal 6 bulan. Seperti itu ya untuk 20 SKS satu semester ya. Kita berada yang di semester ganjil yang ini, jadi di antara teman-teman ini kan ada yang sudah mulai, ada yang baru mulai, ada yang belum mulai begitu ya. Tapi yang penting dia minimal 4 bulan, maksimal 6 bulan ya, seperti itu. Nah, nanti nanti akan dijabarkan magang itu menjadi beberapa mata kuliah yang disebut sebagai structure form model. Nah, nanti beberapa mata kuliah ini kalau tidak salah ada 8 ya. Jadi nanti ada namanya mata kuliah non substantif dan ada mata kuliah substantif ya. Yang non substantif itu nanti akan ada seminar sidang dan seminarnya. Yang substantif itu yang sekarang ini saat ini sedang kita laksanakan adalah program block luring ataupun dari mingguan untuk mata kuliah yang substantif. Non substantif ini kaitannya dengan kemampuan verbal, soft skill ya dari rekan-rekan mahasiswa berinteraksi baik dalam seminar, pelaporan ataupun dengan pihak-pihak lain.
interaksi ya, jadi hubungan timbal balik. Kalau substantif itu adalah tentang isi dari praktikum itu dalam beberapa paket. Di antaranya adalah nanti monef ya, monef pelaporan. Oke. Untuk mata kuliah ini nanti akan masing-masing dosen, dalam hal ini Bapak akan mengampu mata kuliah ini di Simpadu ya. Kalau non substantif nanti akan ada penilaian khusus di sistem presentasi ya. Oke. Kalau yang ini adalah kumpulan lainnya sama untuk bangunan rawa dan sipil itu kebetulan sama formatnya untuk ada daring mingguannya seperti yang saat ini sedang kita laksanakannya mulai September sampai nanti Januari ya. Meskipun magangnya sudah ada yang mulai ya, mulai Agustus awal Agustus kemarin seperti itu. Ada yang baru mulai, ada yang belum mulai gitu ya. Jadi ini boleh 4, 5, 6 atau terputus seperti itu. Nah, ini yang kita maksud tadi adalah mata kuliah yang bersifat non substantif itu ada 3 ini ya. Etika profesi, mutu, dan pelaporan. Nanti ada seminar-seminar isinya ya. Dinilai oleh industri 60%, dosen 20%, kemudian penguji 15% gitu ya. Kemudian kalau untuk yang 5 ini, diantaranya adalah pelaporan Monef ya. Pelaporan Monef proyek konstruksi itu nanti masuk di dalam luring blok ataupun mingguan seperti ini ya. Nah, sebetulnya apa itu pelaporan proyek ya, atau ada yang menyebutnya sebagai laporan Monef konstruksi gitu ya. Maka itu adalah suatu laporan itu apa dalam satu proyek itu kaitannya adalah dengan keperluannya ya, kebutuhan dalam manajerial operasi. Biasanya laporan proyek itu disusun secara berkala ataupun periodik ya. Jadi berulang-berulang gitu, secara teratur. Nah, nanti disertai dengan beberapa masalah yang terjadi di lapangan. Jadi beberapa masalah yang terjadi di lapangan, lalu kemudian ada solusi-solusi yang ditawarkan sebagai alternatif ya. Nah, nanti laporannya akan disampaikan tepat waktu ya, jadi ada mingguan, harian gitu ya, ataupun bulanan dan seterusnya. Harus sedang tepat waktu. Kalau mingguannya di akhir minggu gitu ya, kalau bulanan di akhir bulan gitu. Nanti untuk menghindari adanya penyimpangan, jadi ada selisih ya, baik itu selisih waktu, selisih metode kerja, selisih jumlah apa pelaksanaan dan seterusnya. Jadi menghindari penyimpangan ya, tambah jauh kalau ada penyimpangan nanti dievaluasi ya. Sehingga dan ini mencegah timbulnya biaya yang membengkak ya. Jadi biasanya ada biaya membengkak kalau tidak terkendali ya, bisa terlambat atau malah terlalu banyak ya tenaga kerjanya atau materialnya, tertumpuk materialnya sehingga peralatan itu belum ready, belum siap sehingga menjadi biaya membengkak. Nah, ini diatur dengan laporan proyek itu untuk monitornya seperti itu ya. Nah, nanti sehingga sesuai dengan jangka waktu. Jadi meskipun punya pelaksana lapangan proyek itu punya kemampuan yang besar, tapi bahannya datang sedikit ya udah. Tenaga tukangnya misalnya nggak usah diborong sekalian banyak ya sesuai dengan kemampuannya. Itu yang disebut dengan periodik dan teratur ya. Jadi sesuai kemampuan. Jadi meskipun tenaga besar, tapi ada nggak alatnya, ada nggak bahannya gitu. Jadi kalau misalkan tidak, ataupun sebaliknya, tukangnya yang tidak ada, jangan terlalu banyak menumpuk peralatannya. Nanti idle sewa alat itu kan juga membengkak ya kalau tenaga kerjanya juga belum ready. Jadi ini harus diperhitungkan secara matang sehingga laporan proyek itu nanti disusun secara periodik dan teratur ya untuk apa konsekuensinya dengan persoalan permasalahan sesuai dengan solusinya ya gitu. Nah, langkah-langkah dalam penyusunan laporan nanti biasanya tuh pertama dia harus disiapkan oleh pengawas biasanya ya. Jadi ada pengawas menyiapkan, dia koordinasi melaporkan kepada atasannya gitu ya. Nah, kemudian nanti laporan itu akan memuat kegiatan kemajuan pekerjaan gitu ya, lalu tahapan-tahapannya, lalu apa tingkat kesulitannya, penyimpangannya dan alternatif solusi ya. Nanti biasanya ada kesimpulan ringkas ya. Kemudian yang ketiga to the point. Jadi laporan itu biasanya tidak perlu banyak bergaya sastra, gak bahasa. Yang penting langsung poin. Pekerjaan pondasi belum selesai. Misalkan ini atap 60% gitu. Langsung aja. Jadi tidak ada kata-kata yang bersifat pujian-pujian ataupun apa yang lain-lain sebagainya yang panjang ya. Pakai gaya sastra. Jadi dia langsung formatnya biasanya baku dan pendek ya. Nah, kemudian laporan itu nanti akan diisi kata-kata dan fakta-fakta saja ya. Jadi data dan fakta.
Jadi tidak ada. Kalau tidak ada data biasanya ditulis NA atau not available ya. Atau TAK tidak ada kaitannya. Jadi gitu aja. Tidak, kalau nggak ada data maka jangan dipaksakan. Tulis aja tidak ada data atau N garis miring A gitu ya. Nah, laporan ini nanti akan ada rutin ya. Rutin yang disebut dengan mingguan, bulanan, dan akhir. Dan ada disebut laporan akhir juga. Jadi yang tidak rutinnya akhir ya. Laporan akhir ini adalah yang laporan final gitu pada saat pekerjaan selesai. Nah, laporan akhir nanti ada beberapa pendapat, usulan dari side dari atasan di proyek ya berdasarkan pengalamannya nanti tentang rencana proyek-proyek selanjutnya, bagaimana supaya lebih baik evaluasi ke depan. Nah, ini laporan akhir ini berguna untuk preferensi untuk proyek-proyek sejenis ke depannya seperti ya. Mana yang baik, mana yang kurang baik itu dievaluasi. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, materi kuliah kita itu kurang lebih ada 8 ini ya, nanti mudah-mudahan bisa maksimum ataupun nanti Bapak masih tentatif mungkin saja lebih dari ini ya, atau ada bagian-bagian yang tidak perlu, bagian yang lain yang ditekankan lebih dalam. Jadi ini kurang lebih mulai dari pengantar, dasar pelaporan proyek, laporan harian, mingguan, bulanan, lalu penjadwalan, lalu pengajuan CCO ya, pekerjaan tambahan, dan juga kegiatan pemeliharaan. Ini ada pelaporannya tersendiri ya. Nah, rencana pembelajaran kita sebenarnya ada dua. Jadi itu yang pertama adalah tentang ini teori ya, seperti ini. Tiap minggu kita akan seperti hari ini kita masuk di dasar pelaporan proyek. Nanti ada minggu depan mulai harian, mingguan, bulanan, lalu dan seterusnya. Setelah itu nanti ada ujian tengah semester ya. Setelah itu baru masuk ke pelaporan mingguan yang sifatnya konsultatif ya, atau melaporkan apa yang terjadi dalam minggu tersebut. Silakan nanti minimal ada 7 ya. Minimal ada 7, bagus lagi kalau ada 16 minggu yang bisa dilaporkan. Nanti akan masuk dalam laporan magang ya. Tapi ini untuk mata kuliah ini yang akan dinilai cukup 7 laporan mingguan terbaik saja ya untuk mendapatkan nilai dari mata kuliah ini. Nanti akumulasi tugas itu akan menjadi nilai ujian akhir semester. Seperti itu ya. Oke. Ini adalah rancangan materi, jadi melihat laporan harian, mingguan, bulanan, time schedule, dan memo SIL ya. Nanti ada beberapa submateri yang akan kita sampaikan di selanjutnya. Jadi mulai laporan harian, magang mingguan, bulanan, kurva S, memo pekerjaan. Nanti beberapa keterangan, baik itu kesesuaian proyek, tabel-tabel laporan mingguan, bulanan, ataupun penyebab deviasi dan solusinya. Ini kalau kita sandingkan dengan beberapa mata kuliah lain, nanti sama polanya ya. Jadi nanti minggu pertama itu sampai dengan UTS itu adalah penjelasan tentang akumulasi pemahaman materi ya. Dan seperti ini. Setelah itu baru ini adalah UTS kemampuan rekan-rekan mahasiswa memahami bahan kuliah ini. Selanjutnya setelah UTS akan ada serapan apa namanya pelaporannya ya. Jadi misalkan di sini kalau kita kan di nomor 5 ini ya. Nanti laporan itu dilaporkan setiap minggu. Jadi akumulasi nilai tugas yang menjadi UAS seperti itu ya. Ujian akhir semester gitu. Jadi ini kalau tulisannya kan akumulasi report mingguan itu ujian akhir semester adalah akumulasi report mingguannya. Sedangkan ujian tengah semester itu adalah akumulasi pemahaman, jadi pemahaman materi ini. Baik, ini kaitannya dengan laporan akhir magang, maaf. Laporan akhir magang, nanti output mata kuliah ini menjadi subbab ya. Jadi subbab 3.4 ini dalam laporan magang. Laporan magang insulin nanti kan seperti ini ya, ada bab 3. Di bagian 3.5, maaf, 3.4 ada judulnya pelaporan proyek. Di sini akan dimasukkan tadi laporan yang tadi yang minimal 7 kali tadi ya, sebagai laporan harian, mingguan, bulanan, dan nanti perhitungan S serta tabel progres. Ini kalau dari Bapak sendiri minimal 7 laporan tadi secara mingguan. Tapi kalau mau lengkap bisa sepanjang magang di situ. Kalau misalkan sepanjang magang situ ada 16 kali ya 16 laporan juga boleh ya menjadi tabel. Nanti akan ada bobot realisasi dan kurva S, baru nanti tabel progresnya. Ini adalah jadi mata kuliah ini menjadi bagian dari penyusunan laporan akhir untuk subbab 3.4 begitu ya. Nah,
Tentang perhitungan penilaian kuliah nanti tentunya seperti biasa mata kuliah di Politeknik Kimia Mesin melingkupi 5 ini. Di antaranya adalah kehadiran perilaku, ini kalau tidak salah masing-masing 15% ya, tugas dengan bobot yang lebih tinggi, kemudian UTS dan UAS. Jadi tugas ini nanti ada yang bersifat kuis ataupun pemahaman, ataupun juga merupakan akumulasi dari laporan mingguan yang disetor ya. Sedangkan UTS dan UAS nanti akan menyesuaikan pada saat pelaksanaan. Mungkin demikian penjelasan perkuliahan ini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik oleh rekan-rekan mahasiswa dan kita akan bertemu lagi dalam perkuliahan selanjutnya. Untuk komunikasi nanti bisa melalui grup WhatsApp. Demikian, terima kasih. Hmm, Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.